Oke guys, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang dua macam market ketika dalam trading, yaitu spot dan futures. Selanjutnya, di video kali ini kita akan mulai membahas lebih dalam tentang technical analysis. Nah, secara pengertian sendiri, simpelnya, technical analysis ini adalah metode menganalisa pergerakan harga aset. Nah, perlu dicatat bahwa technical analysis ini tidak 100% akurat, perlu disertai risk management yang baik. Nah, ini adalah yang paling basic dari technical analysis dan yang kalian harus paling kuasai, yaitu support dan resistance. Support ini pengertiannya adalah level harga terendah di mana suatu aset tersebut cenderung berhenti untuk turun dan mulai memantul naik. Dan kemudian untuk resisten adalah lawan dari support, yaitu level harga tertinggi di mana suatu aset cenderung berhenti naik dan kemudian mulai melakukan penurunan. Hampir semua percabangan ilmu advance technical analysis ini berdasarkan dari support dan resistance ini. Jadi untuk kalian jika ingin ekspor dalam technical analysis, kalian harus benar-benar menguasai support dan resistance ini. Nah, coba kita lihat dari chart Bitcoin kali ini. Di sini ada resistance dan support. Ketika kita lihat Bitcoin ini mulai mengalami kenaikan dan menyentuh ke area resistance, dia cenderung melakukan pemantulan penurunan. Kita lihat di sini ada terjadi sekali pemantulan, kemudian turun, di-retest lagi, kemudian turun, di-retest lagi, dan akhirnya turun. Kemudian setelah terjadi penurunan tersebut, ternyata Bitcoin melakukan retest lagi di resistance-nya. Tapi setelah 4-5 kali ini melakukan tes terhadap resistance, akhirnya trennya berubah menjadi tren penurunan. Nah, biasanya jika sudah berubah tren seperti ini, level terdekat yang akan disentuh oleh price action adalah level support terkuat. Di sini kita bisa melihat bahwa pada level Bitcoin ini terlihat sebelumnya sempat terjadi pemantulan harga di area level support ini. Jadi kita bisa expect ketika terjadi penurunan ini, Bitcoin kemungkinan akan memantul di harga support ini. Dan benar, ternyata terjadi pemantulan di area support ini sehingga terjadi rally yang cukup tinggi, tapi ternyata tidak kuat sehingga akhirnya sideways dan koreksi lagi. Dan Bitcoin melakukan koreksi berkali-kali dan menyentuh support ini sekali, kemudian 2 kali, sampai akhirnya dia break support ini, break dan terjadilah downtrend pada Bitcoin. Nah, ketika support ini di-break, support ini akan menjadi resisten. Begitu pula sebaliknya, ketika harga menembus harga resistance tersebut nantinya akan menjadi support selanjutnya dari price action chart harga aset tersebut. Fungsi keduanya untuk support dan resistance adalah untuk membantu trader menentukan entry dan exit position. Kemudian digunakan untuk mengukur potensi breakout atau reversal. Kemudian juga jika harga menembus support bisa jadi sinyal bearish, dan juga sebaliknya jika menembus resistance bisa jadi sinyal bullish. Nah, dari support and resistance ini terbentuklah market structure. Nah, apa itu market structure? Nah, market structure sendiri adalah pola pergerakan harga yang menunjukkan arah dan kondisi pasar atau tren, yaitu uptrend atau downtrend atau sideways seperti itu. Nah, ini 3 jenis tren dari market structure ya. Ada uptrend, ada downtrend, dan kemudian sideways. Untuk uptrend, arah harga itu cenderung naik terus-menerus. Sedangkan downtrend itu cenderung turun terus-menerus. Dan untuk sideways itu cenderung bergerak datar. Naik dan turun di kurang lebih kisaran level yang sama. Nah, ciri khasnya adalah kalau uptrend ini ada yang namanya nanti high-high and higher low. Kemudian juga downtrend, ada nanti yang namanya lower high and lower low. Nah, sedangkan kalau sideways itu biasanya membentuk equal low dan equal high. Nah, strategi umumnya kita biasanya untuk membuka trade itu mengikuti tren dari market ini. Untuk uptrend kita lebih baik untuk membuka posisi long, sedangkan untuk downtrend kita lebih baik untuk membuka posisi short. Nah, untuk sideways sendiri, market ini cenderung volatile, jadi lebih baik bisa digunakan untuk grid trading atau scalping dengan kisaran level atas dan bawah dari sideways tersebut. Kemudian volume ini digunakan juga untuk konfirmasi uptrend atau downtrendnya. Biasanya tadi ketika ada breakout dari support atau resistance itu biasanya untuk konfirmasinya dibarengi dengan peningkatan volume yang signifikan. Nah, jadi kita lihat tadi, ketika uptrend cenderung ada peningkatan volume saat breakout. Dan juga saat downtrend, cenderung ada peningkatan volume saat breakdown.
Nah, tetapi yang berbeda itu ketika market sideways, cenderung volumenya itu rendah atau tidak stabil. Untuk sentimen pasar sendiri, untuk uptrend itu bullish, downtrend bearish, dan kemudian sideways ini masih menunggu katalis, biasanya menunggu news. Nah, coba kita lihat langsung di chart Bitcoin pada presentation yang saya share ini. Untuk kita tentukan dulu, pertama ada high dan low dari price Bitcoin. Kemudian kita lihat bahwa tren harga ini berada dalam downtrend atau penurunan. Nah, maka dari itu terbentuklah lower high. Lower high ini adalah level tinggi harga Bitcoin atau aset lainnya, di mana level tersebut lebih rendah daripada level high sebelumnya. Jadi terbentuk lower high, kemudian lower low juga sama, itu adalah level low atau support, di mana level low tersebut lebih rendah dari low sebelumnya. Oke, kita lihat di chart Bitcoin kali ini ada high dan ada low. Biasanya high ini adalah titik resistance dalam chart, kemudian low ini titik support dalam chart. Kemudian kita lihat bahwa di chart Bitcoin kali ini berada dalam downtrend pada mulanya. Kita lihat terbentuk lower high, di mana high yang selanjutnya ini lebih rendah daripada high sebelumnya. Kemudian lower low, di mana low yang selanjutnya itu lebih rendah dari low sebelumnya. Terbentuklah di sini ada market downtrend ya. Lower high, lower low, lower high, lower low. Kemudian lower high dan lower low. Di sini sudah terlihat ada perlemahan downtrend. Kenapa? Karena dari low yang pertama-tama tadi, terlihat lower low yang pertama itu merupakan low yang cukup jauh dari low sebelumnya. Sedangkan untuk lower low selanjutnya ini, itu cenderung kurang lebih tidak jauh dari lower low yang sebelum-sebelumnya. Di sini mulai ada perlemahan tren dan di sini kita melihat mulai terbentuk adanya higher low. Di mana ini higher low ini posisinya lebih tinggi dari lower low sebelumnya. Dan kemudian di sini ada perubahan struktur market menjadi bullish. Jadi dari downtrend, penurunan harga menjadi kenaikan harga. Di sini kita bisa melihat bahwa sejak lower high dan lower low tadi mulai terbentuk higher low, terbentuklah higher high. Di saat terbentuk higher high ini, bisa dikonfirmasi setelah terbentuklah higher low baru, bahwa market tersebut sudah berubah menjadi uptrend. Nah, dari market structure tadi, kita bisa menarik garis juga untuk melihat tren yang terjadi. Ini saya tarik garis dari beberapa titik high atau resistance, sehingga terbentuklah yang namanya trend line. Di sini kita bisa melihat bahwa tren harga dalam downtrend atau penurunan. Kemudian sejak harga menembus trend line ini, itu disebut dengan break trend line. Itu biasanya adalah awal dari perubahan tren atau perubahan misal dari downtrend menjadi uptrend. Dan terlihat memang ini ketika downtrend ini di break, terjadilah rally pada Bitcoin sampai harga 108.000 ini. Nah, kenapa market structure ini penting? Karena market structure ini membantu kita trader untuk menentukan arah tren sehingga menemukan titik entry dan exit yang lebih akurat. Kemudian kita juga seperti yang saya sudah bilang tadi, menghindari trading melawan arah pasar karena cenderung beresiko jika kita trading melawan arah pasar. Nah, sekian untuk bagian technical analysis fundamental ini, yaitu untuk support and resistance serta market structure. Next up, untuk perkembangan dari support and resistance serta market structure ini ada chart pattern, dan kemudian kita juga akan membahas alat bantu untuk analisa yaitu indikator. So, see you in the next video.